Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Juliawan Askuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Strategi dan Pendekatan Pembelajaran. Pengertian strategi. Secara umum, strategi diartikan sebagai suatu cara atau kiat untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Istilah strategi ini sudah banyak diadopsi dan digunakan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Bila dihubungkan dengan proses pembelajaran, strategi dapat diartikan sebagai cara atau pola umum kegiatan guru peserta didik dalam perwujudan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup strategi pembelajaran mencakup keseluruhan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran, mencakup pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan seluruh aspek yang terkait erat dengan pencapaian tujuan dari strategi tersebut. Kemudian, macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran penyampaian, exposition. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran penemuan. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran individual, dan yang keempat yaitu strategi pembelajaran kelompok. Dari cara penyajian dan pengelolaannya, strategi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu strategi pembelajaran deduktif dan strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep terlebih dahulu, untuk kemudian dicari kesimpulan dan ilustrasi-ilustrasi atau bahan pembelajaran yang dipelajari, dimulai dari hal-hal yang abstrak, kemudian secara perlahan-lahan menuju hal yang konkret. Strategi ini disebut juga strategi pembelajaran dari umum ke khusus. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran induktif. Maksud dari strategi pembelajaran induktif adalah bahan yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh yang kemudian secara perlahan siswa dihadapkan pada materi yang kompleks dan sukar. Strategi ini kerap dinamakan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Akan disambung oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Herian Syah, NIM 1930202269. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Tri Juliawan Askuri. Poin yang ke-C yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Pada hakikatnya, pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran. Apakah guru akan menjelaskan suatu pengajaran dengan materi bidang studi yang sudah tersusun dalam urutan tertentu, ataukah dengan menggunakan materi yang terkait satu dengan lainnya dalam tingkat kedalaman yang berbeda, atau bahkan merupakan materi yang berintegrasi dalam suatu kesatuan multidisiplin ilmu. Sistem dan pendekatan pembelajaran dibuat karena adanya kebutuhan akan sistem dan pendekatan tersebut untuk meyakinkan: 1. Adanya alasan untuk belajar. 2. Siswa belum mengetahui apa yang diajarkan, oleh karena itu guru menetapkan hasil-hasil belajar atau tujuan apa yang diharapkan akan tercapai. Menurut Syaiful Segala dalam bukunya Konsep dan Makna Pembelajaran, adapun pendekatan pembelajaran yang sudah umum dipakai oleh para guru antara lain yaitu pendekatan konsep dan proses, deduktif dan induktif, ekspositori dan heuristik, substansi maknanya. Terdapat beberapa pendekatan belajar yang digunakan guru, yaitu yang A.
Inquiry Discovery Learning. Secara umum, Inquiry Discovery Learning dapat dipahami sebagai belajar, mencari, dan menentukan sendiri. Prosedur yang ditempuh dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, simulation. Kedua, problem statement. Ketiga, data collection. Yang keempat, data processing. Yang kelima, verification atau pembuktian. Yang keenam, generalization. Ketujuh, expository learning. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Rina Astriani, NIM 1930228283 akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Heri mengenai D. Ciri-ciri pendekatan sistem pembelajaran. Ada dua ciri utama pendekatan sistem pembelajaran, yakni 1. Pendekatan sistem sebagai suatu pandangan tertentu mengenai proses pembelajaran di mana langsung kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, sehingga terjadi interaksi antara siswa dan murid, antara siswa dan guru, dan memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar secara efektif. Kemudian yang kedua, penggunaan metodologi untuk merancang sistem pembelajaran yang meliputi prosedur perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses pembelajaran yang tertuju ke pencapaian tujuan tertentu. Kemudian, pendekatan pembelajaran dapat berarti anutan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik siswa dalam pengolahan pesan sehingga tercapai sasaran belajar. Dalam belajar tentang pendekatan pembelajaran tersebut, orang dapat melihat dari A. Pengorganisasian siswa, B. Posisi guru dan siswa dalam pengolahan pesan, C. Pemerolehan kemampuan dalam pembelajaran. Kemudian pendekatan pembelajaran dengan pengorganisasian siswa dapat dilakukan dengan 1. Pembelajaran secara individual, 2. Pembelajaran secara kelompok, dan 3. Pembelajaran secara klasikal. Pola pendekatan sistem pembelajaran. Pendekatan sistem pembelajaran disajikan dalam bentuk bagan arus. Pada bagan tersebut digambarkan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam sistem, yakni 1. Identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, 2. Analisis kebutuhan untuk transformasikannya menjadi tujuan pembelajaran, 3. Merancang metode dan materi pembelajaran, 4. Pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir, menilai dan merevisi. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Atas kesalahan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.